Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu. Mendengar kisah Injil saya jadi takut nanti kalau Bapak Ibu mendengar tersinggung, jadi saya jadi juga dilemparkan. Bagaimana Bapak Ibu? Jangan tersinggung ya. Bisa tidak tersinggung? Kalaupun tersinggung tidak apa-apa, yang penting jangan sampai mengusir saya dari sini. Saudara dan saudari yang terkasih, kita dipanggil menjadi duta kasih Kristus. Dipanggil menjadi pribadi yang membagikan kasih kepada semua orang. 3 dasar keutamaan yang telah diulangi kembali dengan sangat jelas oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua. Menjadi murid Kristus, menghidupi 3 keutamaan tadi: iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling utama dari ketiga itu adalah kasih. Itu adalah kasih Kristus. Yesus berpesan kepada para muridnya, kasihilah sesamamu seperti aku mengasihimu. Jadi Yesus membuat perintah baru. Paham lama, ukuran kasih adalah diri sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sekarang banyak kita tidak tahu mengasihi diri sendiri, termasuk saya sendiri juga tidak yakin bahwa saya juga mengasihi diri saya. Misalnya saya perokok, kan banyak orang mengatakan, manalah buktinya pastor mengasihi diri sendiri? Rokok itu adalah racun. Tapi itulah yang terjadi. Mudah-mudahan kalian bertobat sebelum saya yang bagi-bagi perokok, kan begitu. Maka tidak lagi dibuat diri sendiri menjadi ukuran, karena kadang kita tidak lagi mengerti bagaimana mencintai diri yang benar. Termasuk saya, bukan hanya Bapak Ibu. Jadi sabda Allah itu bukan untuk Anda, juga untuk saya dan untuk kita yang merenungkannya. Bisa jadi Bapak Ibu lebih hebat merenungkan sabda Tuhan timbang saya, walaupun saya sebagai pastor. Rahmat Allah dicurahkan kepada semua orang. Dalam bacaan pertama, Yeremia dengan jelas mengatakan, Allah berkuasa mengutus utusannya dan juga berkatnya kepada siapapun yang bisa saja tidak kita duga. Tadi sudah dikatakan, pada zaman Elia terjadi kelaparan. Banyak orang berdoa setiap hari, Tuhan tolonglah kami, berikanlah kami makanan. Tapi kepada seorang janda di Sarpat, Tuhan memberikan berkat. Demikian juga ketika wabah penyakit terjadi di Israel, katakan hanya Naaman orang Syria itu yang memperoleh kesembuhan. Tetapi kendati demikian, dari Yeremia dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu mendapat pertolongan. Jangan gentar, kata Allah kepada Yeremia, aku akan menyertaimu. Sabda Allah ini juga ditujukan untuk kita sekalian, tentang situasi yang belum pulih dan juga di Sumatera Utara setiap hari bertambah terus. Saya lihat di analisa pojok sebelah kanan itu pertama kulihat setiap hari, setiap pagi kalau baca koran kali analisa berapa pasien COVID bertambah. Seperti tadi kalau tidak salah bertambah 17. Kemudian berapa yang meninggal, berapa yang sembuh. Saya renungkan jangan-jangan karena saya takut. Tapi saya bersyukur kemarin saya diberikan hadiah dari Paroki Katedral, kendati saya pastor tamu di sini tapi sungguh dicintai, luar biasa Paroki Katedral. Saya diberikan kesempatan ikut juga vaksin ketiga. Jadi mudah-mudahan saya makin sehat. Kenapa saya mau vaksin? Saya belajar dari masyarakat biasa ketika saya di Parongil. Ketika vaksin pertama saya sebenarnya juga takut, jangan-jangan tidak benar ini vaksin. Jangan-jangan mempengaruhi daya tahan tubuh, bukan justru semakin baik tapi makin timbul penyakit lain. Tapi saya disadarkan oleh orang tua yang tidak saya kenal dan dia juga tidak mengenal saya. Dan juga kami tidak tanya tentang kamu siapa, tinggal di mana. Tidak. Hanya perjumpaan ketika pelaksanaan vaksin pertama. Kepala masyarakat saya juga ikut. Dikatakan,
Sebenarnya saya takut vaksin ini karena saya juga tidak yakin mau kemana sebenarnya vaksin ini tujukan. Apakah ini ada unsur politik atau bisnis segala macam. Tetapi saya punya keyakinan, kata seorang bapak tadi, bahwa pemerintah dan lembaga kesehatan mengupayakan yang terbaik untuk masyarakatnya. Kemudian yang kedua adalah karena saya mencintai keluarga saya, terlebih anak-anak saya katanya. Saya masih berharap bisa menemani dan melihat mereka berhasil. Tidak saya kenal orang tua ini. Dan singkat pertemuan kami dalam kata-katanya luar biasa. Dia mau divaksin karena mencintai keluarganya. Dan berharap dia masih umur yang panjang dan bisa menemani. Berarti kata menemani, anaknya tidak berjuang sendiri tapi orang tua menemani. Dan melihat, itu kan harapan. Dan melihat anak saya berhasil. Itu yang membuat saya mau divaksin katanya. Luar biasa menurut saya, dan itu pun membuat saya sadar. Kalau gitu saya kan pastor, memimpin umat Katolik banyak di mana-mana. Kalau saya tidak sehat, bagaimana saya melayani? Kan begitu. Jadi akhirnya saya pun mau, bahkan ditawari mau vaksin, mau. Tidak perlu jual mahal. Kalau bayar pun seandainya bisa juga bayar. Kalau umat mau membayar, kan begitu ya. Saudara dan saudari yang terkasih, kasih itulah yang utama kata Paulus untuk mengimani Yesus. Dan memang itulah jantung dan semangat kita untuk hidup. Tanpa ada orang yang dikasihi, mungkin semangat kurang. Tapi bila ada orang yang diperjuangkan dan dikasihi, kita akan begitu memperjuangkan nilai-nilai kasih itu. Saudara dan saudari yang terkasih, kendati Yesus ditolak oleh orang-orang tempat asalnya, tetapi Yesus tidak meninggalkan mereka. Dan juga menawarkan bahwa karya Allah itu ditujukan bukan hanya untuk orang Yahudi, orang Yunani, tapi kepada semua orang. Karya Allah, rahmat Allah, keselamatan Allah ditawarkan kepada semua orang tanpa memandang apa sukunya, apakah dia kaya, apa dia miskin, sehat atau sakit, cacat atau sempurna. Tidak. Kepada semua orang yang mau percaya dan membuka hati. Dan Allah mengatakan seperti dikatakannya kepada Yeremia, jangan gentar, aku menyertai kamu. Saudara dan saudari yang terkasih, semoga keutamaan Kristiani ini, hidup kita juga dipenuhi dengan iman yang mendalam, pengharapan yang kuat tentang bahwa besok dan juga yang hidup akan datang jauh lebih baik, dan Allah menyertai kita, dan kasih kita kepada orang menunjukkan juga buah iman kita kepada Tuhan. Penutup, mengutip pesan Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Amin.